Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahriyah dari PBA Lokal 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah uji distribusi frekuensi. Pertama, pengertiannya dulu. Distribusi frekuensi merupakan rangkaian data angka menurut kuantitasnya dan atau kualitasnya atau kategori. Rangkaian data angka menurut kuantitasnya disebut distribusi frekuensi kuantitatif. Sebaliknya, data yang disusun menurut kualitasnya atau kategori disebut distribusi frekuensi kualitatif. Tujuan distribusi frekuensi yaitu yang pertama untuk menggambarkan data dalam berbagai ukuran pusatnya seperti mean, median, persentil, dan lainnya. Yang kedua, untuk memudahkan dalam penyajian data serta menyederhanakan bentuk dan jumlah data. Yang ketiga, memudahkan dalam menganalisa atau menghitung data, membuat tabel dan grafik. Yang keempat, agar ciri penting data tersebut dapat segera terlihat. Yang kelima, untuk memberikan gambaran yang khas tentang bagaimana keragaman data. Yang keenam, untuk jadi pedoman pengujian statistik selanjutnya. Kemudian jenis-jenis distribusi frekuensi itu yaitu yang pertama, distribusi frekuensi kumulatif adalah suatu daftar yang memuat frekuensi kumulatif. Jika ingin mengetahui banyaknya observasi yang ada di atas atau di bawah suatu nilai tertentu. Yang kedua, distribusi frekuensi relatif adalah perbandingan daripada frekuensi masing-masing kelas dan jumlah frekuensi seluruhnya atau dibagi dengan banyaknya data atau N dan dinyatakan dalam bentuk persentasi atau persen. Kemudian langkah-langkahnya: buka aplikasi SPSS, kita tulis jenis kelamin dengan JK, kemudian pendidikan, dan di sini ada pekerjaan. Untuk desimal kita ubah ke 0. Tulis pada label JK itu adalah jenis kelamin. Pendidikan, dan pekerjaan. Untuk value kita klik di titik 3 ini. Untuk label jenis kelamin, label 1 kita tulis pria, dan untuk value dulu kita tulis labelnya wanita. Oke. Untuk valuesnya pendidikan, value 1 kita tulis SMP, value 2 SMA, dan 3 S1. Oke. Untuk pekerjaan kita tulis pada value 1 labelnya adalah ibu rumah tangga ya, IRT. Untuk label 2 kita tulis buruh. Untuk label 3 kita tulis swasta.
dan untuk label 4 kita tulis PNS. Oke, ke data view. Kemudian kita buka aplikasi Excel untuk mengambil data yang sudah kita tulis sebelumnya. Jenis kelamin kita copy kodenya, dia otomatis ya. Untuk menguji kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian frequency size, copy semua, pindahkan ke kolom variables, klik statistik, kemudian pada central tendency kita centang mean, median, dan mode. Untuk dispersion kita centang minimum dan maksimum, continue. Untuk charts-nya kita pilih bar chart. Oke. Bisa kita lihat pada tabel ini bahwa untuk jenis kelamin frekuensinya pria 6 orang, wanita 4 orang. Kalau kita persenkan menjadi 60% dan wanita itu 40%. Untuk tabel pendidikan SMP ada 3 orang, SMA ada 4 orang, dan S1 ada 3 orang. Kalau kita persenkan SMP 30%, SMA 40%, dan S1 nya 30%. Untuk tabel pekerjaan, ibu rumah tangga 2 orang, buruh 2 orang, swasta 3 orang, PNS 3 orang. Kalau kita persenkan, ibu rumah tangga 20%, buruh 20%, swasta 30%, dan PNS nya 30%. Demikian video dari saya salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.